Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Taufik Cinta yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah Allah pertemukan kita pada kesempatan kali ini untuk terus menambah ilmu kita tentang Allah, ilmu tentang Rasulullah, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik di mata Allah, dan kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi mudah-mudahan terus Allah tumbuhkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, hari ini kita akan belajar bersama tentang keistimewaan dan kemuliaan hari Jumat. Kita tahu hari Jumat adalah sebaik-baik hari menurut riwayat Muslim. Rasulullah pernah bersabda, khairu yaumi tola'at alaihi syams, sebaik-baik hari di mana matahari terbit, yaumul Jum'ah, yaitu hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari Jumat itulah Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah, pada hari Jumat juga Nabi Adam alaihissalam masuk surga. Wa fihi ukhrija minha, dan pada hari Jumat juga kata Kanjeng Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga. Wala taqumus saah, dan tidak terjadi hari kiamat illa fi yaumil Jum'ah, kecuali pada hari Jumat. Begitu konfirmasi Kanjeng Nabi bahwa hari terbaik adalah hari Jumat. Bahkan dalam riwayat Abu Ya'la, Rasulullah mengatakan bahwa hari Jumat adalah hari raya mingguan bagi kita umat Islam. Hadhil Jum'ah ja'alallahu idan laka wa li ummatika, bahwa hari Jumat ini adalah hari yang Allah jadikan sebagai idan, sebagai hari raya laka, buat kamu wahai Rasulullah, wa li ummatika, dan kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hari Jumat selain hari raya mingguan, di dalam hari Jumat kata Kanjeng Nabi ada waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu yang istimewa kalau kita berdoa pada hari Jumat. Rasulullah mengatakan dalam riwayat Bukhari Muslim, fihi sanatun, pada hari Jumat itu ada satu momen, ada satu waktu, la yuwafiquha abdun muslim, tidaklah seorang hamba yang beriman, yang muslim, wa huwa qaimun, dia berdiri, yusalli, dia sholat, yas'alullaha, kemudian dia berdoa kepada Allah, doanya kemudian illa a'tahu iya, kecuali Allah akan mengabulkan doanya. Wa asyara biyadihi, dan kemudian Rasulullah mengisyaratkan dengan tangannya, yuqalliluha, karena isyarat ini ingin mengatakan bahwa waktu yang mustajabah itu sangat sempit dan sangat singkat. Bahkan ketika membahas hadis ini, Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Barinya mengatakan ada 42 pendapat ulama kapan waktu yang mustajabah pada hari Jumat itu. Walaupun kalau kita simpulkan menurut riwayat Muslim dan Abu Dawud, kira-kira kesimpulannya dari 42 pendapat itu, yang muktabar, yang masyhur adalah waktunya dimulai ketika imam naik mimbar untuk khutbah Jumat sampai menjelang terbenam matahari pada hari Jumat. Maka kemudian kita harus manfaatkan betul pada hari Jumat momen-momen untuk mustajabah doa tadi. Bahkan Rasulullah dalam sebuah riwayat Ahmad dan Tirmidzi mengatakan, ma min yaumin yamutu ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yamutu, wafat atau meninggal, yaumul Jum'ah, pada hari Jumat, wa lailatul Jum'ah, atau malam Jumat, wa qahu Allahu fitnatal qabr, kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Maka banyak orang kemudian, sahabat-sahabatku, kalau wafat atau meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, itu dianggap adalah hari yang istimewa, karena janji sebagaimana sabda Nabi ini, Allah akan hindarkan dari fitnah kubur atau siksa kubur. Begitu istimewa
begitu luar biasanya hari Jumat sebagaimana saya sampaikan tadi lewat sabda-sabda Rasulullah. Oleh karenanya, karena hari Jumat begitu istimewa, kita menjadi sia-sia kalau kemudian mengisi hari Jumat dengan amalan-amalan yang biasa-biasa saja. Artinya apa? Mari kita isi hari Jumat karena keistimewaannya itu harus dengan amalan-amalan yang istimewa. Apa saja yang kita bisa lakukan untuk mengisi Jumat sehingga kemudian kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaan serta keistimewaan hari Jumat? Pertama, Rasulullah mengatakan bahwa pada hari Jumat sangat dianjurkan kita bersih-bersih diri ya, secara fisik. Kemudian memotong kuku kita, memotong rambut kita, atau hal-hal yang bersifat kebersihan menjadi penting minimal setiap hari Jumat. Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'i, Imam Nawawi juga menganjurkan kita untuk bersih-bersih diri secara fisik pada hari Jumat. Yang kedua, kita disunahkan untuk mandi besar seperti mandi janabah, sahabat-sahabatku, dan kemudian setelah mandi bersegera ke masjid. Artinya apa? Rasulullah mengatakan dalam sebuah riwayat Bukhari, barang siapa mandi kemudian mandi besar dan kemudian dia memakai pakaian yang terbaik, memakai pakaian yang wangi, kemudian dia bersegera ke masjid, Rasulullah mengatakan ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah furqah, maka Allah akan ampuni orang tersebut di antara Jumat ke Jumat selanjutnya. Dalam satu minggu itu Allah ampuni dosa-dosanya. Bahkan dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, kenapa dianjurkan untuk tidak menunda-nunda setelah kita siap, setelah mandi, memakai pakaian yang terbaik, memakai wangian, segera ke masjid. Karena Rasulullah mengatakan dalam riwayat Muslim, barang siapa datang ke masjid untuk sholat Jumat, dia termasuk kloter pertama, ini paling awal ya, dia dinilai oleh Allah seperti berkurban dengan unta. Kalau orang tersebut lebih lambat, kloter kedua, dia seperti berkurban dengan sapi yang gemuk. Kalau kloter ketiga seperti berkurban dengan domba, dan seterusnya. Kalau keempat seperti berkorban dengan ayam, dan terakhir kata sabda Rasulullah seperti berkorban dengan telur ayam. Oleh karenanya kalau orang tahu fadilah barang siapa bersegera ke masjid ini, pasti orang berlomba-lomba untuk segera menghampiri masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, amalan apa yang kita bisa lakukan untuk mengisi keistimewaan dan kemuliaan Jumat? Rasulullah menganjurkan kita membaca surat Kahfi. Surat Kahfi itu surat ke-18 dalam Al-Quran, baik pada waktu malam Jumat atau hari Jumat. Jadi dimulai dari maghrib hari Kamis itu sampai kemudian hari Jumat maghrib itu disebut waktu yang disunahkan untuk membaca surat Kahfi. Kenapa disuruh membaca surat Kahfi? Rasulullah mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari, man qara'a suratal Kahfi, barang siapa membaca surat Kahfi yaumal Jum'ah, pada hari Jumat, adha lahu min nuri ma bainal jum'ah, maka Allah akan memberikan cahaya kepada orang yang membaca surat Kahfi tadi di antara dua Jumat. Jadi selama satu minggu itu isyaratnya Allah akan berikan terang, Allah berikan cahaya, sehingga dia menjadi pribadi yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang batil dan sebagainya. Bahkan ada spesifik, sahabat-sahabatku, Rasulullah itu setiap sholat subuh hari Jumat itu rakaat pertama membaca surat Sajdah, surat ke-32 dalam Al-Quran, dan rakaat kedua membaca surat Al-Insan, surat ke-76. Yang kelima, kita dianjurkan untuk mengisi Jumat dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah mengatakan, aksaru alayya minas sholah fi kulli yaumi Jumat, perbanyaklah bersolawat kepadaku di setiap hari Jumat. Fa inna sholata ummati, karena sholawat umatku tu'radu alayya, akan diperlihatkan, kata Kanjeng Nabi, kepadaku fi kulli yaumi Jum'ah, pada setiap hari Jumat. Wa man kana aktsaruhum alayya sholatan, maka barang siapa paling banyak, kata Kanjeng Nabi, sholawatnya kepadaku, kana aqrabuhum minni manzilah, maka itu akan mempengaruhi derajatnya orang tersebut di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, sahabat-sahabatku, mari kita isi keistimewaan hari Jumat dengan apa? Memperbanyak sedekah dan memperbanyak amal soleh. Karena apa?
karena sedekah maupun amal soleh di hari Jumat akan dilipat gandakan, ya. Tidak seperti hari-hari biasa. Wa yudha'af fihi shadaqah, akan dilipat gandakan pada hari Jumat itu sedekah seseorang. Oleh karenanya dengan 6 amalan tadi mari kita praktekkan, sehingga tidak saja hari Jumatnya yang istimewa, hari Jumatnya yang mulia, tapi kalau kita mengisinya dengan amalan-amalan yang istimewa dan mulia, insya Allah kita bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa catatan sahabat-sahabatku tentang keistimewaan dan amalan apa saja yang kita bisa isi untuk memuliakan hari Jumat. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.